Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andra Putri Tania. Kali ini saya akan memperkenalkan ya, yang satu guru saya Ustadz Dadang, yang satu keponakan saya Ustadz Saifullah. Di sini beliau akan membahas sedikit pembelajaran tentang ilmu alat dalam metode Algoyah, bahasa sastra yang benar di dalam pelafalan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, karena rahmatnya kita senantiasa diberi umur yang panjang ya di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh hikmah ini, dan bulan yang penuh bonus. Apa sebabnya saya menyebutkan bulan yang penuh bonus? Karena semua amal kebaikan di bulan ini pasti Allah akan melipat gandakan. Contoh, jikalau kita membaca Al-Quran, contoh satu ayat, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 1000 ayat. Begitupun juga membaca satu surat, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 1000 surat. Dan kebaikan-kebaikan yang lain pun juga demikian. Makanya kita mari di bulan yang penuh keberkahan ini, kita berbondong-bondong mengambil bonus-bonus itu. Dan saya sedikitnya mungkin akan mengupas tentang ilmu tajwid, dan selebihnya nanti akan dibahas oleh kakak guru saya ini. Ya sahabat IMP, sekarang Ustadz Saifullah akan membacakan ayat suci Al-Quran yang dimana nanti akan dikupas ilmu alat bahasa sastra pelafalannya oleh Pak Ustadz Dadang. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haqqan innahu yabda'u khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa amilus shalihat بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ولهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Ya sahabat IMP, Alhamdulillah barusan Ustadz Saifullah sudah membacakan salah satu surat dari ayat suci Al-Quran. Nah mungkin sebelum ke Pak Ustadz Dadang, Ustadz Saifullah akan membahas dulu tentang ilmu tajwidnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf sebelumnya, bukannya berarti saya bisa ya, tapi ini belajar bersama-sama. Kalau ada kesalahan pun kakak silakan dibenerin. Bismillahirrahmanirrahim.
ilaihi marji'ukum. Nah, ilaihi ya mati tumiba sesudah baris jabar ya. Itu disebutnya harap lin. Harap lin itu harapnya hurufnya ada dua. Satu apa? Ya. Dua waw. Sama tapi tumibanya sesudah harkat jabar. Kalau misalkan ianya tumiba sesudah harkat JR beda lagi, itu bukan harap lin tapi mad tabi'i atau mad asli. Nah, secara singkat saja ya. Nanti selebihnya sama guru saya. Ilaihi marji'ukum jami'a. Nah, a di sana ada wakof ya. Berhenti di sana tanwin. Kalau di wasro kan dibacanya jami'an. Tapi karena ini wakof disebutnya tanwin di akhir itu mad iwad ya. Mad iwad artinya iwad itu ganti, pengganti dari tanwin. Jami'a wa'adallah. Nah, lafaz Allah ada dua bagian ya, ada yang dibaca tarkik, ada juga yang dibaca tafhim. Tarkik itu artinya tipis, tafhim itu artinya tebal. Yang dibaca tafhim contohnya yang tumiba sesudah baris harkat jabar seperti barusan wa'dau. Beda lagi kalau yang dibaca sesudah harkat JR itu berarti dibacanya tarkik, artinya tipis. Contoh seperti lillah, bukan lillah, tapi ini yang dibaca tafhim berarti tebal karena sesudah baris jabar. Wa'dallah haqqo. Nah, haqqo sama kayak yang tadi jami'a, haqqo tanwin di akhir itu mad iwad. In. Nah, itu nun di tasjid disebutnya gunah. Gunah. Jadi gunah teh contoh kalau cara membacanya mungkin memasukkan suara ke hidung ya, dan jadi disedekin gitu. In artinya kan dengung. In dibacanya dua harkat. Gunah itu hurufnya ada dua. Nun di tasjid, mim di tasjid. Di mana-mana ada nun di tasjid sama mim di tasjid itu disebutnya gunah, dibacanya dua harkat. Innahu ditahan dulu, jangan innahu. Nah, jangan gitu, tapi ditahan dulu. Kira-kira dua harkat. Kira-kira hitung jari aja. Innahu yabda'u. Yab itu ba mati disebutnya kokolah. Kokolah itu hurufnya ada 5. Yang 5 itu apa aja? Kof, to, be, jim, da. Kalau dulu ya pernah belajar sama bapak, iya guru saya juga, jangan kof, to, be, jim, da, kut bujadin atau baju di toko. Kan baju di toko juga sama, ba, jim, baju di, da, toko sama, baju di toko sama. Yang penting 5. Apa artinya kokolah itu? Artinya kokolah itu memantuakan. Kan dibacanya gini kalau kokolah, ya be, seperti ada yang membaca ya di surat-surat apa sirot seperti apa ya, ahad. Nah itu qul huwallahu ahad. Nah di situ kan enggak ahad, tapi dipantulkan. Nah berarti itu huruf kokolah yang dipantulkan ya dalam Quran. Hurufnya ada 5. Kof, to, be, jim, da. Dibacanya dipantulkan. Ya ba'da kha. Itu disebutnya alif lamnya alif lam komariah. Alif lam itu dalam yang mutajwid terbagi menjadi 2 bagian. 1 alif lam komariah, 2 alif lam samsiah. Sama masing-masing hurufnya ada 14. Kalau satu-satu lama kumpul dalam lapad ibgi hajaka wa khop aqimah, itu alif lam komariah. Jadi dibacanya jelas alif lamnya, beda sama alif lam samsiah. Kan komariah itu
artinya bulan. Samsiah itu matahari. Ibaratkan kita ya, ini kan alif lam komariah. Kalau memandang bulan kan jelas terlihat, indah. Beda lagi sama matahari, alif lamnya gak terlalu jelas. Sebab itu artinya juga matahari kan, kalau kita melihat matahari gak jelas. Silo, iya benar kata Pak Ustadz itu. Gitu. Ya bada'u khalqasum. Nah, ini mim di tasjid sama kayak yang tadi di atas, innahu. Huruf guna itu ada dua kan, nun di tasjid sama mim di tasjid, sama 2 harakat dibacanya. Au khalqan summa yu'iduhu liyaj. Nah, ini sama kokolah kayak yang tadi dipantulkan kopto ba jimda. Kalau ini jim, kalau yang pertama ba. Liyajziyalladzina amanu wa amilus. Nah, kalau ini alif lam samsiah. Beda ya, alif lamnya gak jelas. Kalau yang tadi kan jelas. Ya beda wa, tuh alif lamnya jelas. Kalau ini wa amilus, mana kan enggak lamnya, jadi gak ini alif lamnya. Ini disebut alif lam samsiah, sama hurufnya ada 14. Alif lam komariah juga ada 14. Nadomnya tibsum masyirah mantapuz dibdani amada su'azan nijwa syarifan yakiram. Nah itu. Wa amilus salihah. Ada baris jabar di tangtung berdiri gini, mad bada ya. Mad bada artinya bada teh ganti dari alif. Kalau asa-asanya mungkin aha gitu. Wah, nanti guru yang akan menjelaskan tentang alatnya. Wa amilus solihati biaqis walladzina kafaru. Itu mad tabi'i. Huruf mad tabi'i itu ada 3, alif, waw, iya. Kalau kata bahasa Sundanya mah alif tumiba sabada baris jabar, waw tumiba sabada baris ps, iya tumiba sabada baris jr. Sama kayak guna, dibacanya 2 harakat. Kafaru lahum syarabum, tanwin menghadap mim, mim sidah di tasjid itu disebutnya idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2 bagian. 1 idgham ma'aguna pakai guna, 2 idgham bila guna kalawan tidak memakai guna. Huruf idgham ma'aguna itu ada 4. Apa aja yang 4? Ya, nun, mim, waw. Berarti ini tanwin menghadapi mim. Itu disebut idgham ma'aguna. Jadi pakai guna ya, 2 harakat. Syarabum, ditahan dulu. Syarabum min hamim min. Ini dibacanya idhar, mim mati, nun mati menghadapi huruf he. Artinya idhar itu jelas. Nunnya kan jelas, min. Beda lagi sama ihfa. Kalau ihfa samar, mia gitu. Kalau ihfa mah disamarin. Kalau ini idhar mah jelas nunnya. Min ham. Nah, ada berapakah huruf idhar itu? Ini idharnya idhar haki, termasuk ke hukum nun mati dan tanwin. Ada hukum mim mati dan tanwin, ada hukum nun mati dan tanwin. Ini mah termasuk hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Ada 4. 1 idhar, 2 idgham, 3 ihfa, 4 iklam. Nah, ini salah satunya yang termasuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Min, ada berapa hurufnya? Ada 6. Apa aja yang 6? Hamzah, ha, ain, he, ghin, ho. Nah, ini nun mati menghadapi he, berarti termasuk idhar haki. Kata nadomnya dulu gini. Hamjun paha unsuma ainun hauna muhmalatani summa ghinun khaun. Nah, gitu. Artinya nanti lah. Ini singkat saja. Min hamimiu. Nah, ini tasjid menghadapi waw, sama tanwin ya, menghadapi waw kayak tadi mah PS tanwin, sekarang mah berbarisnya JR tanwin. Ini disebutnya idgham ma'aguna, sama kayak yang tadi. Idgham ma'aguna kan ada 4, ya, nun, mim, waw. Kalau tadi mah menghadapi mim sesudah tanwin, kalau sekarang mah menghadapi waw, ya, nun, mim, waw. Nah, ini termasuk idgham ma'aguna, jadi pakai guna. Ditahan 2 harakat ya. Min hamimin wa'adabun alimum bima alimum. Nah, di mana-mana dalam Quran ada baris mim yang kecil ya, terus di bawahnya ba, itu disebut
iklab. Iklab. Ada mim kecil ya berbaris. Mim anaknya gitu. Nah, itu ke bawahnya pasti ada huruf ba disebutnya iklab. Iklab itu ada berapa hurufnya? Satu. Apa satu teh? Ba, udah. Jadi bacanya alimum, alimum, bukan alimun ya. Itu cirinya iklab. Alimum bima kanu yakfurun. Itu artinya mad arid disukun. Nah, sekian dari saya, mungkin penjelasan yang lainnya sama guru saya. Silakan. Iya sahabat IMP bisa sedikit belajar mengupas atau belajar ilmu tajwid yang barusan sudah dijelaskan sedikit oleh Ustadz Saifullah. Di dalam pelafalan membaca Al-Quran itu ternyata harus benar-benar dalam ilmu tajwidnya dan ilmu alat supaya tidak salah pelafalan dan tidak salah arti. Nah, setelah ilmu tajwid yang barusan dijelaskan oleh Ustadz Saifullah, kita akan berlangsung kepada Pak Ustadz Dadang yang akan menjelaskan tentang ilmu alat surab nahunya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tentang ilmu tajwid yang barusan dibacakan sama adik saya, mungkin itu sudah cukup. Cuman nambah sedikit dari segi hukum mengajari ilmu tajwid, belajarnya ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tapi mengamalkannya fardu ain. Fardu ain. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah teh cukup dilakukan sama sebagian. Misalnya, jikalau di suatu kampung, suatu desa, semuanya nggak ada seorang pun yang mengerti ilmu tajwid, itu dosa semuanya. Yang baligh ya, tidak termasuk anak kecil mah, sebab belum ketaklif. Itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah mah cukup sebagian dari kampung itu yang mengerti tentang ilmu tajwid. Terus soal pengamalannya, menyampaikannya itu fardu ain. Fardu ain teh yaitu wajib atau bahasa kampung mah notok ke setiap babatok. Jadi wajib ke setiap orang gitu. Itu mah tiap orang yang punya ilmu tajwid wajib mengamalkannya. Itu sedikit hukum ilmu tajwid. Adapun ilmu alat itu udah pada tahu kalau alat itu alat ya. Kalau tukang bangunan alatnya sendok, kampak, gergaji dan sebagainya. Mungkin atau dipastikan tanpa alat itu tidak akan bisa bangunan berdiri. Ataupun alat yang lainnya kayak bikin bolu, alatnya mixer atau bahannya yang lain tidak akan terwujud tanpa alat itu. Ilmu alat sebenarnya simpel. Di ilmu alat itu cuma ada 3, 1 harap, 2 fi'il, 3 isim. Dari mana-mana pun juga di kalimat cuma ada 3 kata. Harap, isim, fi'il. 1. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam bismillah emang gak ada fiilnya, itu harap sama isim. Bismi, itu kalau ilmu alat kenapa bisa dibaca bismi? Kok nggak dibaca bisma atau bismu? Bisa aja kan dibaca bisma atau bismu. Kok dibaca bismi dari dulu sampai sekarang kok bacanya terus bismi? Oh, karena ada harap hijaiyah namanya, yaitu ba. Itu ba teh harap harap untuk mengkasrahkan. Jadi di mana-mana ada ba, pasti si ujung kalimat itu harus kasrah, jadi bismi. Ba-nya dibuang jadi ismu. Berarti kalau di dalam kitab nahwu mah setiap akhir kata itu mengandung i'rab dan bina ya? Mengandung i'rab dan bina. Betul. Itu harap. Jadi bismi. Terus dalam setiap kalimat ada itunya, ada statusnya jadi apa gitu ya. Kayak seperti majrur, majzum gitu ya. Kayak bismi kan itu jar majrur ya. Betul. Jarnya harap ba yang tadi disebutkan, terus majrurnya
artinya majrur yang dikasrahkan Betul. atau yang dijarkan yaitu ismunya. Jadi bismi, mau kalimat apapun kalau ketemu harap jar pasti ujungnya harus kasrah. Bismi atau yang lain kayak lillahi harap jar ya. Bismillahi, terus kata lafaz Allahnya kenapa nggak dibaca bismillahu ya, kok bismillahi? Nah itu disebutnya bismi mudhof, lafaz Allah mudhof ilaih. Jadi gimana ya, jadi ngikut. Jadi mudhof teh mengkasrahkan mudhof ilaih ke depannya ya, kayak bismillahi gitu, bismillahi gitu. Kalau di ilmu alat kata bismillah juga mungkin bisa dibaca beberapa Bisa dijabarluaskan ya. bisa dijabarluaskan, bisa dibaca beberapa cara. Bisa patah dua-duanya kayak bismillahi rohmana rohima bisa, atau bisa kasrah dua-duanya bismillahi rohmani rohimi, atau bisa dibaca domah dua-duanya bismillahi rohmanu rohimu, atau awal kasrah ujung patah bismillahirrohmani rohima, atau sebaliknya bismillahirrohmana rohimi. Tah dari 7 itu yang bisa kita baca cuman 5, yaitu patah-patah ya, bismillahirrohmanirrohima, domah-domah bismillahirrohmanirrohimu, kasrah-kasrah bismillahirrohmanirrohimi, terus kasrah patah bismillahirrohmanirrohima, terus kasrah domah bismillahirrohmanirrohimu. Nah, itu yang bisa kita baca. Misalnya kita mau baca dalam hal apapun kan kita diharuskan baca bismillah, karena itu pusatna doa. Mau apapun juga bismillah jadi doa. Bismillahirrohmanirrohim bisa, atau bismillahirrohmanirrohimi bisa. Yang tidak bisa mah yaitu patah kasrah sama domah kasrah, bismillahirrohmanirrohimi sama bismillahirrohmanirrohimi gitu. Sebab kepisah sama patah dan kasrah lafaz ar-Rahman gitu. Itu sedikit ilmu alat. Jadi kalau misalnya ilmu alat, kalau udah sangat paham, kebetulan saya sebentar singgah di pesantren yang berbau alat. Mungkin kalau secara zaman lama, tapi karena ketidakseriusan atau ketidakfokusan, jadi hasilnya kurang, tidak memadai sama waktu. Tidak seperti teman-teman saya karena terlalu fokus. Jadi ilmu alat itu kalau sudah paham ilmu alat, jadi kalau misalnya baca kitab kuning itu seperti baca koran aja gitu. Jadi terus bahasa kampung nama nereleng gitu. Meskipun yang belum pernah diaji ya tadi ya. Meskipun belum pernah diaji, karena setiap kalimahnya otonomi kalimatnya tahu ini jadi apa, ini jadi apa, bacanya harus patahkah, domahkah, kasrahkah gitu, atau harus jadi itunya apa, ini fi'ilkah atau isimkah atau harapkah gitu ya. Jadi makanya ada peribahasa seperti ini ya, jangan dulu berbicara kitab-kitab Allah sebelum bisa memahami tentang ilmu alat, yaitu sorob nahwu. Sorob nahwu iya. Jadi kalau misalnya udah tahu sedikit atau banyaknya atau sorob sama nahwu, insya Allah kitab apapun, terutama kitab kuning, walaupun yang belum pernah dibaca, kayak melihat almarhum guru saya, padahal beliau cuman yang diajinya sorob, jurumiyah, alfiyah. So kitab-kitab yang belum dibeli, jadi belum dibeli, belum kenal, tapi pas dibuka langsung aja kayak baca koran gitu. Jadi itu intinya atau manfaatnya ilmu alat. Kunci. Ya, jadi ilmu alat itu mungkin tidak semua orang tahu ya. Beda sama ilmu fikih atau ilmu qiraat yang tadi. Soalnya kalau dari kecil pasti yang diajarkan langsung Quran, nggak mungkin ilmu alat gitu. Jadi sangat-sangat
asing gitu ilmu alat. Betul. Padahal sebenarnya itu tuh sangat penting ya di Sangat dalam penting, kehidupan kita sehari-hari yang biasa selalu membacakan ayat suci Al-Quran itu, karena harus benar pelafalannya. Pelafalannya. Karena kalau misalnya tidak benar pelafalannya itu bisa mengandung salah makna. Iya, iya. Karena satu huruf pun beda, pasti beda artinya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau orang bisa bahasa alat, pintar bahasa alat, kalau dari cara mukodimah orang bikin mukodimah itu ngeruntuy gitu. Oh ini nyambung, jadi ini gitu. Jadi tidak asal bunyi. Itu sedikit ilmu alat. Mungkin selebihnya Bibi juga udah tahu, udah paham gitu. Insya Allah masih Itu sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar karena siapapun orang pasti ada di titik makom tarbiyah, makom belajar. Betul. Tidak ada yang enggak belajar karena di atas langit pasti ada langit lagi gitu. Ya sahabat IMP, setelah tadi dikupas sedikit tentang ilmu tajwid dan ilmu alat, insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas lagi tema yang lainnya. Kebetulan saya pun juga untuk ilmu alat pernah belajar kepada Pak Ustadz Dadang. Pada tahun 2015 saya belajar dan disitulah saya mengerti tentang semua ilmu alat yang beliau sangat detail menjelaskan dan memberikan pelajaran kepada saya. Di situ awal mulanya saya tuh agak sedikit kurang paham ya, hanya bisanya tuh baca gitu kan. Tetapi setelah mengetahui ilmu alat, di situ kita bisa mengerti akhir kata yang disebut dengan irob dan bina. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat IMP pun juga jangan hanya bisa membaca saja, tetapi harus tahu tentang ilmu alat dan ilmu tajwidnya. Ya sahabat IMP, kami pamit undur diri. Insya Allah kedepannya akan membahas lagi tema yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.